Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah kali ini sedikit konten gabut aja ya. Sambil sedikit menjelaskan tentang alat recording ini fungsinya buat apa saja. Banyak hal teman-teman ya. Karena nanti bukan hanya difungsikan buat satu hal atau dua hal saja, jadi banyak fungsinya nanti dan bukan cuma buat satu dua orang saja ya, jadi banyak juga, bisa kita sampai ke 3 orang sampai ke 4 orang. Oke, saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang fungsi yang pertama ya. Alat recording ini fungsinya kalau misalkan di pondok pesantren, kebetulan saya berada di pondok pesantren Darut Tazkiyah, jadi fungsi yang pertama bisa digunakan untuk ngaji atau murotal lah bahasanya kita itu kan ya. Nanti ada mujawad, ada murotal, ada juga buat podcast, pokoknya banyak hal. Nanti kita contohkan satu persatu kayak gimana sih suaranya gitu kan, termasuk settingan-settingan buat podcast kayak gimana, buat murotal kayak gimana, buat mujawad juga kayak gimana. Karena ini mixer bisa diubah-ubah efeknya atau echonya, ada echo delay ya, ada reverb, jadi bisa diubah-ubah, makanya multifungsi teman-teman. Nah ini suara kayak begini cocok dipakai buat nyanyi. Contoh, tarik sis. Oh. Ya, begitu. Atau yang lain-lain. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Ya, itu kalau misalkan kita pakai buat nyanyi, apalagi nanti pakai instrumen musik bisa juga. Dan mixer ini juga bisa buat secara langsung dikonekin ke handphone. Kalau misalkan kita mau ngambil rekaman langsung dari handphone, ya dari kamera juga bisa. Nah, jadi ini simple banget teman-teman, nggak usah banyak edit juga ya, karena dari sini langsung ke record suaranya, langsung dapat bisa gambarnya juga seperti ini. Dan kualitasnya juga tidak kaleng-kaleng ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah suara murotal. Saya contohkan ya. Ya, contoh murotal Al-Fatihah dengan nada ros. Nada ros itu saya sering mengikuti salah satu imam besar di Masjidil Haram, yaitu Imam Syekh As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais ya. Kita contohkan seperti apa. Ini dia suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau misalkan kita pakai buat murotal, itu suara tadi suara yang keras ya. Suara keras itu enggak lembut. Nah ini settingannya kayak begini. Kalau di mixer RTMX 6 ini dia ada di settingan nomor 35 ya, pakai saja, dipulin saja efek-efeknya. Jadi nanti suaranya akan seperti ini. Oke, kita pakai masih murotal ya, masih murotal kita pakai buat yang kedua. Ini misalkan yang punya suara lembut. Nanti kan santri itu berbeda-beda suaranya, ada yang lembut, ada yang kasar. Nah, kita misalkan pakai nada yang lembut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu contohnya. Itu contoh kalau misalkan kita pakai buat ngaji murotal. Bisa juga dilebih gedein lagi efek atau ehonya ya. Itu tergantung selera teman-teman sendiri.
Nah sekarang kita masuk ke yang kedua. Kalau misalkan dipakai buat ngobrol atau istilah kata tuh podcast ya, itu juga bisa. Kita coba di settingan podcast. Nah contohnya seperti ini. Ini dibuang efeknya betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandi Sagar Al-Faris. Saya akan bertanya kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah ini contoh saja ya. Nah ini setelan buat podcast, kayak penyiar radio roma-romanya. Begitu. Ini tanpa efek sama sekali. Kayak gimana ya suaranya, kayak kalau misalkan kita diundang podcast itu kayak begini nih mungkin ya. Ya rasanya begitu. Menceritakan tentang apa. Ini ya kayak ngobrol biasa aja. Jadi suara natural kita keluar di sini. Oke, ini sedikit banyaknya tentang podcast atau kayak penyiar radio dan lain-lain lah begitu ya, buat ngomong-ngomong seperti ini ya, pokoknya istilahnya adalah kayak buat setelan podcast begitu buat kekinian. Kita ubah lagi, misalkan kita contohkan buat bagaimana kalau misalkan setelan ini mic ini dipakai buat mujawad atau ngaji kayak kori-kori begitu. Nah, kita contohkan lagi, kebetulan efeknya ada di nomor berapa ya? Ada di nomor 65. Kita coba ubah lagi. Nah, ada di nomor 65. Oh, efeknya full. Kita contoh misalkan ngaji apa ya? Suara tinggi lah gitu. Ini buat contoh saja, sampel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما Nah, ini dia contoh kalau misalkan mic ini digunakan buat mujawad. Kita balikin lagi ke settingan awal. Nomor 35. Ya, mungkin ini akan banyak digunakan. Ada nomor 5, ada nomor 35, banyak lah gitu kan. Pokoknya efeknya semuanya ada 99, tinggal pakai saja sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebetulan saya di sini pakai mic dynamic ya, jadi supaya suara tidak terlalu banyak masuk. Kebetulan kan saya berada di ruangan yang tanpa peredam, jadi kalau misalkan pakai kondenser itu sangat sensitif sekali kalau kita menggunakan mixer, kecuali kalau pakai sound card baru ya, itu suaranya akan teredam sendiri begitu. Tapi kalau pakai mixer itu suara dari luar tuh masuk banyak. Tapi kalau pakai mic dynamic ini insya Allah akan seperti ini suaranya, tidak terlalu banyak bising yang masuk ke dalam suara kita pada saat kita berbicara gitu. Ya settingannya sih simple ya. Ini kita siapin meja kayak begini, terus kebetulan kan kita punya mixer 4 channel aja, jadi kita sementara pakai 3, terus kita pakai mic dynamic, terus juga ini pakai earphone ya, yang tidak terlalu mahal-mahal banget, terjangkau tetapi hasilnya istimewa. Barangkali itu saja sebagai pengenalan untuk dunia tarik suara ya, menggunakan alat-alat recording yang sudah ada di studio ini ya. Terima kasih. Atau apalagi yang perlu kita spill, silahkan komen di bawah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.